Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung mulai aja ya. Eh, Soal yang pertama itu dari UTS Biomedik tahun 1920. Nah, yang soal pertama itu logam alkali golongan satu bereaksi dengan halogen golongan 7 membentuk senyawa ionik logam halida. Berapa gram kalium klorida yang terbentuk dari reaksi 5 liter gas klorin pada tekanan 0,95 atm dan temperatur 293 Kelvin dengan 20 gram kalium. Nah, biasanya kan emang kalau misalnya di kimia kan banyak yang diketahui ya. Kalau gue pribadi enak ditulis dulu yang diketahui apa biar nanti nurunin jawabannya enak. Jadi misal yang diketahui itu kan eh, gas klorin ya. Kalau misalkan gas klorin kan namanya gas, berarti dia biasanya diatomik karena klorin itu kan Cl ya. Nah, berarti kalau misalkan gas klorin itu Cl2. Nah, gue tulis misalkan Cl2 itu 5 liter. Nah, terus habisnya itu tekanan 0,95 atm. Nah, ini karena tekanannya itu tekanan sistem, jadi langsung ditulis aja P sama dengan 0,95 atm. Nah, terus habisnya itu temperatur 293 Kelvin. Berarti langsung aja tulis T sama dengan 293 Kelvin. Terus habisnya itu kalium 20 gram. Nah, kalau kalium itu kan berarti K. Kalau gram itu berarti massa. Berarti massa kalium itu 20 gram. Nah, terus mau nge-review sedikit aja tentang jembatan Mol. Mungkin udah banyak yang tahu kalau misalkan jembatan Mol itu ya. Jadi kalau misalkan jembatan Mol itu tengah-tengah ini mall. Terus misalkan di sini massa gitu ya. Di sini jumlah partikel atau biasanya itu N besar. Terus biasanya ada lagi volume gas. Terus ada lagi molaritas. Nah, terus kalau misalkan misal nih dari N mau ke jumlah partikel itu nanti tinggal dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau misalkan N mau ke massa, nah itu bisa dikali AR atau MR. Kalau N mau ke molaritas atau mol mau ke molaritas, tinggal dikali volume. Nah, kalau misalkan N mau ke volume gas, tinggal dikali 22,4 kalau dalam keadaan STP. Nah, gitu. Kalau misalkan sebaliknya gimana? Sebaliknya tinggal proses pembagian. Gitu deh. Ini tinggal bagi gitu aja ya istilahnya. Gitu. Nah, mungkin masih ingat juga kan, soalnya masih eh, apa sih namanya pelajaran SMA juga masih fresh lah ya. Jadi cuma review singkat aja. Terus sekarang lanjut ke soal. Nah, untuk bisa mengetahui berapa masanya, berarti kita yang pertama itu harus tahu tentang reaksinya. Nah, karena reaksinya di sini, karena Cl2 itu yang udah diketahui, berarti langsung aja kita cari yang namanya, kok nggak sih, ya, mol Cl2. Nah, mol Cl2 gimana sih cara nyarinya? Karena Cl2 itu gas dan udah diketahui tekanan, nah kita bisa pakai yang gas ideal, di mana P kali V sama dengan nRT. Ya udah, masukkan aja. P-nya tadi kan sudah ya, 0,95. Satuannya pasti ATM kalau yang gas ideal. Habis itu V-nya berapa? 5. Satuannya liter ya. Habisnya itu N yang diketanya, R-nya itu selalu 0,082, T-nya itu 273 dalam Kelvin. Gitu. Nah, terus habisnya itu N sama dengan Sorry, 0,95 sorry guys, T-nya 293. dikali. Oh, sorry, 293 ya. Sorry, terima kasih Juju. 0,9 per 0,082 dikali 293. Nah, ini hasilnya pakai kalkulator lah ya. Hasilnya berapa ya? 0,1977 lah misal. Ya udah gitu. Jadi udah ketemu nih apa pertamanya nyari molnya dulu itu kuncinya. Nah, terus habisnya itu gimana? Karena ini adalah reaksi antara Cl2 sama K, berarti kita cari nih sekarang tentang molnya K. Nah, karena mol K itu adalah padatan, berarti pakai yang massa. N sama dengan
gram per AR. Kenapa AR? Karena dia unsur, bukan senyawa. Itu. Gramnya berapa tadi? 20 per 39. Sama dengan 0,5182 kalau nggak salah. Iya. Iya nggak? Iya, iya, oke. Oke, lanjut deh. Udah diketahui nih molnya. Ingat ya, 0,1977 sama 0,5128. Nah, terus habisnya itu, udah deh kita bikin reaksinya. Reaksi itu, ini misalnya Cl2 ditambah K, ini menjadi KCl. Nah, terus kita lihat penyetaraan. Karena di sini Cl2-nya 2, yang sebelah kanan itu cuma 1, kita tambahin 2. Nah, karena di sini K-nya ada 2, ya kita tambahin 2 lagi yang di sebelah kiri. Gitu. Kayaknya ini udah bisa lah ya kalau misalnya penyetaraan sederhana. Terus bikin deh mulai-mulai reaksi sisa. Nah, mula-mulanya tadi udah diketahui kan Cl2-nya tadi yang di atas 0,1977. Habisnya itu ditambah K, K-nya itu 0,5128. Nah, udah deh kalau misalkan kayak gini, pakai reaksi pembatas gitu. Mana yang lebih kecil, 0,1977 dibagi koefisien Cl2, yaitu 1, atau 0,518 dibagi 2, yaitu koefisiennya K. Ternyata masih kecil Cl2, karena kalau misalnya 0,128 dibagi 2 itu sekitar 0,2 ya 2 berapa gitu, karena masih kecil Cl2, berarti yang dipakai reaksi pembatas yang Cl2 tuh. Nah, kan di sini 0,1977 berarti kalau misalkan dibawa ke K kan berarti dikali 2, berarti 0,3954. Ini juga ya, karena dikali 2 koefisiennya. Ini 4 ya ampun. Ya, ini 0, ini 1174, ini tetap 0,3954. Nah, terus habisnya itu yang ditanya apa? Menghitung massa KCl yang dihasilkan. Nah, kan udah diketahui nih. Ini kan. Berarti kita harus tahu MR-nya KCl. Nah, untuk mengetahui MR-nya KCl berapa? Berarti MR-nya K ditambah MR-nya Cl. Gitu. Nah, berarti kan massa sama dengan N kali MR. Molnya itu 0,3954, MR-nya itu KCl itu berapa ya? KCl. Pokoknya 74,5 lah, 74,5. Nanti pasti dikasih tahu. Nah, terus habisnya itu hasilnya 29,453 gitu. Ya gitu. Gram jangan lupa. Jadi masanya KCl segitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau kecepatan? Kalau misalnya kecepatan bilang ya. Atau terlalu lama? Halo, halo. Udah enak kok, Kak. Jelas, Kak. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 itu pembakaran FeS2 dihasilkan 3,5 liter gas SO2 STP menurut reaksi. Oke, reaksinya udah diketahui ya. Nah, kalau misalkan gini paling enak biasanya disetarakan dulu. Nah, misal nih punya berapa tadi? FeS2 ditambah O2 menjadi Fe2O3 ditambah SO2. Nah, terus dilihat nih, yang biasanya kalau misalkan lihat kayak gini, lihat yang biloxnya mesti berubah-ubah. Contohnya misalkan di sini Fe kan kasusnya. Nah, di sebelah kanan atau di sebelah produk, dia Fe-nya 2. Nah, di sebelah kiri, Fe-nya 1. Nah, makanya bisa dikalikan 2 gitu misal. Misal kali 2 gitu. Nah, habisnya itu 2 FeS2. Berarti yang kiri punya apa? Punya S2 dikali 2, punya S sebanyak 4. Nah, sedangkan yang kanan punya S sebanyak berapa? Sebanyak 1. Ya udah kita tulis aja dulu, misalkan 4 gini. Nah, udah O-nya terakhir kan berarti. Nah, karena O-nya cuma ada di satu unsur di sebelah reaktan yaitu O2, berarti yang kanan kan ada O3 ditambah 4 SO2. O3 berarti 3,
4SO2, O-nya berarti 4 kali 2, 8. Nah, berarti 3 tambah 8, 11. Nah, karena di sini O2, berapa banyaknya O? Berarti 11 dibagi 2, berarti 11 per 2. Nah, untuk menyederhanakan paling gampangnya lagi, tinggal dikalikan 2 gitu. Jadi 4 FeS2 ditambah 11 O2 menjadi 2 Fe2O3 ditambah 8 SO2. Nah, ini sama-sama setara, cuma ini biar lebih gampang nanti dalam perhitungan. Gitu. Oke, lanjut. Terus habisnya itu, yang diketahui itu adalah bentar, yang diketahui adalah 3,5 liter gas SO2 ya. Ya. Jadi kalau misalkan ini kan sama-sama ini ya, sama-sama STP. Jadi kita bisa pakai yang rumus yang 22,4 itu. Sehingga kita bisa dapat molnya SO2 itu dengan cara rumus yang STP tadi itu. V dibagi 22,4 sama dengan 3,5 dibagi 22,4. Ini hasilnya berapa kalau nggak salah? 0,15625 gitu. Oke. Nah, dapat nih molnya SO2 segini nih. Nah, terus habisnya itu cari massa Fe2O3 yang dibutuhkan gitu. Nah, untuk mencari massa karena ini bisa STP berarti kita bisa pembandingan koefisien nih. Kan koefisiennya berapa ini? Fe2O3 kan 2. Kalau misalkan SO2 8, berarti bisa pakai perbandingan. Berarti mol FeS2 per mol SO2 itu sama dengan koefisien dari FeS2 dibagi koefisien SO2. Nah, yang ditanya kan ini apa sih? FeS2. Nah, berarti mol dari SO2-nya bisa dipindah ke ruas kanan dikalikan berarti. Nah, karena koefisien FeS2 tadi itu 4, SO2-nya 8 dikalikan sama mol SO2. Tadi berapa ini? 0,15625. Dikali deh. Hasilnya 0,078125 mol. Nah, ketemu nih mol SO2-nya ketemu, mol FeS2-nya ketemu. Ya udah, kalau misalkan nyari massa gimana? Ya ini tinggal dikalikan sama si MR-nya. Langsung aja massa sama dengan N kali MR. Nah, ini kan berarti sama dengan 0,078125 dikali MR-nya berapa? MR-nya itu FeS2 itu taruhlah berapa ya? Kalau nggak salah, bentar baca bentar. Nggak hafal sih. 120, 120. Oke, 120. Terima kasih Juju. Berarti hasilnya sama dengan 9,375 gram. Oke. Oke. Nah, terus habisnya itu ini masih dapat satu ini nih, masih dapat 1 poin. Apa sih namanya? Masih huruf A gitu. Nah, sekarang kita ngerjain yang B. Yang B itu kan ditanya partikel Fe2O3 yang dibutuhkan. Nah, partikel Fe2O3 sama. Tadi kan STP kan, berarti langsung aja mol Fe2O3 sama dengan koefisiennya Fe2O3 ini dibagi molnya SO2 per koefisiennya SO2. Ya udah habisnya itu langsung karena SO2-nya itu di bawah untuk dipindah ke ruas kanan kan berarti dikali. Nah, koefisiennya Fe2O3 itu berapa ini? 2 ya. 2. Sorry. Berarti kan 2, koefisiennya SO2 tadi 8 dikali molnya SO2 0,15625. Berarti molnya udah ketemu 0,039. Nah, kalau misalkan jumlah partikel nih, kan tadi udah dikasih tahu, kalau misalkan jumlah partikel itu dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Udah, nanti bisa dihitung singkatnya hasilnya 2,35 kali 10 pangkat 22 partikel. Oke.
Nah, gitu. Oke, lanjut ya yang C. Volume gas oksigen yang diperlukan. Nah, kalau volume berarti tetap sama karena ini masih STP, berarti kita bisa pakai perbandingan. Tetap pakai yang mol O2 per mol SO2 sama dengan koefisiennya O2 per koefisiennya SO2. Langsung aja 11/8 kali 0,15625 hasilnya 0,2148 mol. Untuk bisa mencari volume berarti N dikali 22,4. Berarti ini dikali 22,4 hasilnya 4,8115, jangan lupa liter. Oke. Jadi volume gas oksigen itu 4,8115 liter. Sampai sini ada yang ditanyakan nomor 2 atau kecepatan? Kak mau nanya Kak? Iya. Buat yang C, itu boleh nggak sih Kak langsung bukannya volume itu kayak perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, jadi nggak usah pakai molnya. Bisa, Soalnya bisa. kan yang di awal ketahuan 3,5, jadi Ah, 3,5 kali 11/8 iya, kayak gitu. bisa. Jadi kalau misalkan gitu, ini sebenarnya ini bisa disama denganin sama volume. Bisa juga sih. Bisa kok, nggak apa-apa. Ini, jadi rumus ini nggak, ini bisa dipakai kok. Ini bisa dipakai. Iya, bisa dibandingin 3 gitu. Ha. Oke, Oke, makasih Kak. oke, oke, lanjut ya. Nomor 3. Ada dua nomor 3, volume gas metana yang diukur pada keadaan sama dengan 3 gram. Nah, ini sama prinsipnya, karena ini sama-sama, kalau nggak dikasih tahu biasanya keadaannya STP ya. Nah, berarti ini langsung aja pakai perbandingan yang ada volume nih, sama ada bisa dicari mol. Berarti kita bisa pakai perbandingannya yang mol sama volume. Nah, langsung aja deh, misalkan mol apa ya? Mol CH4. Mol CH4 dibanding mol satunya apa? NO sama dengan volumenya CH4 per volumenya NO. Oke, dibahas satu-satu. CH4 itu yang diketahui 8 gram gas metana. Nah, berarti kalau misalkan 8 gram, karena massa ingin dipindah ke mol, berarti gram per mr-nya. Berarti 8, langsung aja ya, mr-nya. Kalau C itu kan 12, H itu 1, 4 berarti 16 ya. Tulis aja dulu, dibagi molnya NO. Nah, molnya NO itu dari, oh ini, dari ada gram. Berarti 3 gram dibagi NO itu berapa? 14 tambah 16, 30. Sama dengan volumenya CH4 yang, oh yang ditanya per volumenya NO udah diketahui berapa itu? 5 liter. 5 liter. Udah, nanti tinggal dikali silang, berarti berapa ini ya? 0,5 dibagi 0,1 sama dengan volumenya CH4 dibagi 5 gitu. Berarti kalau misalkan ini dikali silang, berarti kan ini coret 5, berarti 5 kali 5, 25. Iya enggak sih? Oke, ya. Ini masih yang adin. Oke, lanjut ya yang ke B. Yang B itu molaritas jika 4 gram NaOH dilarutkan dalam 1,5 liter air. Oh, molaritas. Kalau molaritas itu kan sama dengan N per V itu. Nah, karena molnya belum diketahui, kita dapat dari gram. Berarti bisa dibagi sama MR-nya. Gramnya tadi kan berapa itu? 4 dibagi CaOH ini berapa ya? NaOH itu berarti 40. 40. Oke, 40 dibagi volumenya 1,5. Nah, berarti 0,1 dibagi 1,5.
berarti sama dengan 0,067 molar. Atau M gitu aja nggak apa-apa sih. Oke. Nah ini masih yang iya. Yang 2I, kalau volumenya 700 ml sama. Nanti berarti tinggal pembagiannya aja yang dirubah. Berarti kan ini kan 0,1. Dibagi, kalau 700 ml jadi liter kan 0,7. Udah deh, berarti langsung aja 0,143 molar. Oke, nomor 3 udah selesai. Nomor 3 ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Bentar. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 itu mending di ini deh, ditulis apa yang diketahui dulu ya. Misalkan ada 28 ml 0,5 M H2SO4. Terus habisnya itu kalau KOH itu 25 ml 1,5 M KOH. Astaga, KOH. Gila banget. Terus habisnya itu ada T1, oke, ada T1 25,6 sama T2-nya 30 kan. Nah, terus habisnya itu delta T bisa dicari nih, berarti berapa? 4,4 lah ya, 4,4. Nah, terus habisnya itu massa jenis larutannya sama dengan 1 gram per mililiter. Terus habisnya itu C larutannya 4,2 joule per gram Kelvin. Oke, diingat-ingat ya. Oke, lanjut. Perubahan entalpi. Nah, kalau perubahan entalpi di sini yang ditanya apa ya? Nah, perubahan entalpi dari reaksi yang terjadi. Nah, review sedikit aja. Kalau misalkan entalpi itu dibagi ada 4. Dia ada delta HF. Dia ini adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur yang stabil. 1 mol senyawa stabil. Contoh ya, maaf tulisannya jelek banget. Setengah N2 ditambah 2H2 ditambah setengah, ini saya ingat gue aja ya, menjadi NH4Cl misal. Nah, dia kalau misalkan gini entalpinya, karena emang produknya cuma NH4Cl, berarti dia itu pembentukan 1 mol senyawa yang stabil. Delta HF itu forming, jadi pembentukan gitu istilahnya. Terus ada lagi delta HD. Kalau delta HD ini 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur yang stabil. 1 mol senyawa menjadi 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur yang stabil, ya, menjadi unsur yang stabil. Nah, misal nih paling gampangnya H2O menjadi H2 plus O2 misal. Nah, ini kan udah stabil ya. Gitu. Nah, terus apa lagi ya? Oh ya, delta Hc. Delta Hc itu dia entalpi yang dilepas pada pembakaran 1 mol senyawa. Pembakaran 1 mol senyawa. Nah, kalau pembakaran 1 mol senyawa biasanya pembakaran identik dengan apa sih namanya? O2 kan? Ya, oksigen gitu. Berarti misalkan punya C2H4 ditambah O2 menjadi kalau pembakaran sempurna CO2 plus H2O. Terus setarakan ini 2, ini 3 kayaknya. Oke. Gitu. Jadi pembakaran 1 mol senyawa. Jadi ininya yang C2H4-nya yang dibakar. Nah, terus ada lagi nih terakhir, delta HN atau delta H neutralisasi, yang berarti penetralan asam basa. Asam dan basa. Nah,
Biasanya kalau penetralan ini ditunjukkan dari asam kuat ditambah basa kuat, nanti dihasilkan molekul air. Contoh, eh, misalkan H2SO4 ditambah NaOH gitu misalkan. Kan nanti jadinya Na2SO4 ditambah H2O. Nah, gitu. Nah, terus dalam dipakai yang mana gitu. Nah, ada H2SO4 sama KOH kan. Nah, berarti dia penetralan kalau gini karena bakal dihasilkan H2O gitu. Nah, supaya bisa tahu penyetaraannya gimana, reaksinya gimana, kita cari mol-molnya aja tiap unsur reaktan. Jadi misal mau nyari molnya apa ya? Molnya apa dulu nih? Molnya H2SO4 misal. Jelek banget. H2SO4 berarti N sama dengan M kali V. Udah diketahui kan tadi 0 berapa itu 0,5 dikalikan 28 liter itu. Nah, jangan lupa 28 mililiter jadiin liter gitu. Jadi 14 kali 10 pangkat min 3 mol. Habisnya itu cari lagi nih mol KOH. Mol KOH. Nah, tadi kan udah diketahui itu sama aja M kali V. M-nya udah diketahui 1,5 karena V-nya 25 ml. Jangan lupa dijadiin liter. Oke, dikali sama dengan 37,5 kali 10 pangkat 3 mol. Udah deh kalau misalnya udah kayak gini, enak. Tinggal di reaksiin, ditaruh di mula-mula reaksi sisa gitu. Taruh ya misalkan ini apa ya H2SO4 tambah KOH menjadi K2SO4 ditambah H2O misal. Oke, nah terus biasanya itu perlu nggak disetarakan? Perlu. Nah, kita lihat yang beda di sini apa gitu misalkan di sini kelihatan banget ya K-nya gitu ya. Ya udah K-nya aja. Ini kan dua. Ini gini deh. Ini kan K-nya 2, berarti tambah sini 2. Nah, O-nya misal nih, H-nya nih 2, ini 4. Ini H2O. Kan ini H-nya cuma 2 nih. Ya udah kalikan 2. Kita cek O-nya 4 tambah 2, 6. Yang ini 2 tambah 4, 6. Sama. Oke, langsung aja kalau gitu bisa langsung dibuat mula-mula reaksi sisa. Nah, tadi udah deh dimasukin aja yang H2SO4. Nah, misalkan gue naruhnya di sini 14 milimol lah. Di sini tadi berapa ya? 37,5 gitu. Nah, udah nih cari reaksi pembatas. 14 dibagi 1 sama 37,5 dibagi 2 lebih kecil mana? Lebih kecil yang 14 dibagi 1 karena ini reaksi pembatas. Ya udah ditulis aja. Ini dalam milimol ya, 14 milimol. 14 kali 2 28. 14 kali 1 14 kali 2 28. Habis tinggal 9,5 milimol, 14 milimol, 28 milimol. Oke. Nah, terus habisnya itu gimana sih jumlah mol yang bereaksi? Nah, jadi itu di sini kan sebenarnya mau cari kalorimeter kan. Nah, kalorimeter itu rumusnya itu adalah nah, untuk pembakaran reaksi itu dari minus Q per N. Nah, terus habisnya itu Q-nya itu kan dari M C kali delta T. Nah, C-nya ada, delta T-nya ada. N-nya kita pakai N yang air. Nah, sekarang yang belum diketahui massa. Nah, masanya didapat dari mana gitu. Nah, massa ini kan bisa didapat dari massa jenis. Rumusnya P sama dengan M per V. Berarti M sama dengan P kali V. Nah, massa jenisnya kan tadi sudah diketahui 1 gram per mililiter. Nah, volumenya berapa? Volumenya KOH ditambah volumenya H2SO4. Berarti 25 tambah 28. Berarti berapa itu? 53 dalam bentuk gram gitu. Jadi udah deh ketemu dari masanya 53. Tadi kenapa kok misalkan 53-nya gram? Soalnya nanti massa jenisnya di sini dia pakainya kan gram kan, apanya satuannya. Jadi mending pakai ini aja gram per mililiter gitu. Dikalikan 1 dikali delta T-nya tadi berapa ya? 4,4. Terus habisnya itu dibagi ini molnya 28 kali 10 pangkat min 3. Gitu deh. Habisnya itu
Udah deh dihitung ini berapa itu berapa, pokok hasilnya itu sekitar minus, ini kan ada minus ya, 3,498 kali 10 pangkat 3 joule ya satuannya per mol gitu. Terus kenapa minus gitu? Karena dia melepas kalori gitu, soalnya kalorimetrik kan gitu. Oke, nomor 4 selesai. Selesai. Kak, kita bisa nggak ngebahas soal dari IMDAS? Kan ada, kita punya nih soal yang kemarin nih sempat dikasih sama dia. Apa bisa nggak dibahas di sini? Gimana Juju? Gue serahkan ke Juju deh. Kok gue? Kan lo yang jago kindas, bre. Berapa soal? Berapa soal? Mungkin sekitar 4 sampai 5 sih. Mungkin boleh dikirim dulu, dilihat dulu soalnya kalau. Iya. Tapi nggak Oh, bisa iya. langsung ngajari cepet gitu ya, maksudnya Iya. langsung cek gitu. Soalnya kan ini beneran mikir dari awal lagi, jadi. Ya. Berarti Livia kirim ke ini dulu ke kakaknya. Oh, Iya, ya, sambil kirim ke menunggu. kita Udah, ya. bentar ya. Oke. Sambil menunggu ada yang ingin ditanyakan? Absen saya juga jangan lupa diisi ya. Oh ya, absen dulu deh, absen dulu. Absen dulu, Biar absen. nggak kepikiran. Halo Kak, mau nanya dong. Ya, Itu jadinya dibagi molnya H2O-nya ya? iya. Kenapa dibagi sama mol dari H2O? Karena dia neutralisasi kan. Jadi kalau neutralisasi itu bisa diukur dari molnya H2O, seberapa banyak H2O yang dihasilkan. Gitu. Soalnya ini terdiri dari asam kuat kan, H2SO4 ditambah sama basa kuat. Jadi pakainya neutralisasi. Gitu. Kak Bre, Kasih Kak. itu Ya, ceknya satu pakai dari mana ya? satu udah diketahui bukan sih? Adanya 4,2 bukan sih? 4,2, bre. Iya, lu salah tulis. 4,2. Iya, 4,2. Benar-benar. Oh ya, C-nya 4,2, ininya 1 gram per mililiter. Iya. Gue nulisnya berapa? Oh iya, sorry. 4,2. Sorry, maaf ya. Makasih banyak yang udah ngingetin. Itu soalnya udah ada, bre. Oke. Yaudah, nanti ini tinggal dicari sendiri lah hasilnya berapa. Di mana, Ju? Di chat di grup Oke. yang latihan soal pekan kelima. Ini mau ngomongin aja gitu. Senyaman. Ya Kak, bisa dibahas kali. Oke. Gue stop sharing dulu deh. Oke. Coba bahas nomor 1 dulu ya. Anda mengetahui bahwa beberapa senyawa mudah larut dalam air, sedangkan ada pula senyawa yang sulit larut dalam air, bahkan membentuk endapan. Jelaskan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Ini lisan aja kali ya. Jadi, kita harus tahu prinsip dari bentuk senyawa molekul air. Nah, molekul air itu kalau nggak salah tetrahedral kan. Nah, bentuk tetrahedral dan dia punya PEB. Nah, kalau misalkan dia punya PEB dan tetrahedral, berarti dia termasuk senyawa polar. Intinya kalau misalnya punya PEB dah, dia bakal jadi senyawa polar gitu. Dia nggak bentuk senyawa linier, nggak bentuk senyawa yang bisa, apa sih namanya, simetris, nggak. Dia jadi senyawanya polar. Nah, terus apa hubungannya ketika dia larut dalam air? Jadi kelarutan itu biasanya ditentukan dari senyawa yang polar ketemu sama senyawa polar gitu. Jadi prinsipnya yang pertama itu dari bentuk senyawa, apa sih? Istilahnya bukan sifat ya, apa yang namanya ya? Kekhasan tak ya, pokoknya itulah, pokoknya kalau misalkan dia bisa larut itu ketemu senyawa polar dan senyawa polar. Nah, contoh nih, kenapa minyak nggak ketemu sama air? Nah, kan air polar, minyak nggak polar, minyak non polar. Misalkan minyak kan
terdiri dari senyawa C, H, sama O. Nah, dia itu istilahnya adalah namanya kayak gugus ester sama asam karboksilat. Nah, dia itu nggak apa sih istilahnya, nggak ada polar gitu. Jadi elektronnya itu selalu mengitari senyawa tersebut. Intinya elektron itu stabil gitu. Makanya dia termasuk senyawa non polar gitu. Jadi ketika ada H2O, khususnya PEB-nya, elektron bebasnya, kalau misalnya ketemu sama si senyawa kimianya dari minyak, dia nggak bakal nempel gitu, karena udah mempertahankan kestabilan dari senyawa minyak itu gitu. Jadi misalkan nih air ketemu senyawa apa yang bisa larut gitu, bisa dua gitu, senyawa ionik sama senyawa yang polar gitu. Senyawa ionik itu apa? Senyawa ionik itu dari gabungan antara logam 1, 2, 3A campur sama golongan 7A biasanya gitu. Nah, contoh nih misalkan NaCl ya, garam dapur gitu. Nah, kalau NaCl kan berarti senyawa ionik ya. Jadi kalau misalnya senyawa ionik ini, dia itu bukan pinjam-pinjam elektron, tapi kayak istilahnya serah terima elektron. Jadi elektron itu bisa lepas. Karena emang golongan 1, 2, 3A punya kekhasan untuk bisa melepas elektron gitu. Nanti ada hubungannya sama energi ionisasi sama energi aktivasi gitu. Oke, terus habisnya itu sedangkan ada sinyal dalam air bahkan membentuk endapan. Nah, kalau misalkan membentuk endapan berarti hubungannya sama KSP atau kelautan gitu. Nah, jadi kalau misalkan biasanya kalau endapan ini dari senyawa OH itu apa senyawa OH ya? Senyawa hidroksi basa biasanya, misalnya BaOH2 gitu, misalkan terus habisnya itu KOH gitu. Nah, nanti itu bisa mengendap kalau misalkan dia itu ada titik di mana dia itu bisa mengendap. Biasanya rumusnya QSP sama dengan KSP gitu. Nah, itu variasinya beda-beda. Kalau misalkan KSP dia udah ada ketetapannya gitu. Jadi intinya gimana? Nanti intinya kalau misalkan senang ke gue ya, kalau misalkan senyawa udah larut dalam air, berarti dia senyawanya ionik dan polar. Nah, terus habisnya itu, kenapa membentuk endapan? Karena nanti ketika senyawa konsentrasi QSP nanti sama dengan KSP. Gitu, senang ke gue gitu. Sampai sini kurang jelas atau terlalu cepat? Cukup ya kayaknya ya. Mungkin bisa lanjut ke nomor 2 Kak, untuk mungkin bisa ditulisin gitu. Oke, nomor 2 ya. Tapi ini beneran ini ya, maksudnya sama-sama belajar gitu, gue juga nggak tahu sih. Maksudnya takut salah juga gitu ya. Tapi mungkin bisa bahas bareng-bareng ya kalau misalkan guanya kurang atau gimana. Share screen ya? Belum share screen ya. Sudah kelihatan belum? Kelihatan, Kak. Oke. Nah. Tuliskan reaksi yang, ini teori ya. Tuliskan reaksi yang mungkin terjadi apabila Zn dicampurkan dengan apakah akan terjadi pengendapan. Tuliskan reaksi lengkapnya. Tuliskan reaksi. Bentar. Berarti ini kalau nggak salah jadinya NO3 itu NO3 berapa ya? NO3 itu min 2 apa min 3 ya? Min 1 enggak? Min 1 kan? Min 1. Oh iya, min 1. Itu jadi ZNS plus 2NH4NO3 kemarin, Kak. 2NH4 NO3. NO3. Oke. Nah, terus yang ditanya apakah ada reaksi pengendapan? Iya, ada. Jadi ZNS ini nanti dia bisa kebentuk endapan gitu.
apakah akan ada, tuliskan reaksi lengkapnya. Udah, ya sudah, gitu nggak sih maksudnya nomor 2? Apakah harus di penjelasan ilmiah? Enggak kan? Kemarin cuma diminta reaksinya dibikin yang ion gitu, Kak. Jadi Zn2+ tambah 2NO3- gitu. Oh, setengah reaksi. Iya, Iya, Kak. biar nanti NH4 sama NO3-nya bisa dicoret. Tapi kemarin sebenarnya udah clear sih, Kak. Kan ZNS Oh, itu kalau di waduh. tabel itu emang ngebentuk Ah, endapan. Dia nggak bisa larut di air. terus? Nah, tapi Bu Cindy itu ngasih pertanyaan lanjutan. Jadi kemarin itu dia nanya gini, sebentar. Kalau misalnya ada Pb NO3 2 kali, Terus? dimasukin ke CaCl2. Mm-mm. Nah, dia ngebentuk endapan atau enggak? Oh. Terus nggak dijawab sama ibunya, nggak ada pembahasan. Enggak, dia suruh kita cari sendiri gitu, Kak. Ya, katanya tolong dijawab minggu depan ya. Waduh. Sebenarnya dia tuh pengen kita belajar cara membaca tabel gitu, Kak. Tabel yang solubility itu. Berarti kalau ini baca nggak sih? Maksudnya banyak-banyak baca nggak sih? Tapi kalau misalkan reaksi penyetaraannya gimana? Udah setara nggak sih? Jadinya PbCl2 plus CaNO3 kan? NT3 2 kali. Kayaknya setara deh. Oh, berarti pertanyaannya itu lebih ke nanti misalkan dihasilkan apa, apakah itu endapan apa enggak gitu? Iya gitu, Kak. Kayaknya bisa ini deh. Mungkin gue juga maksudnya kayak kurang tahu gitu ya. Coba nanti bisa baca yang ini KSP-nya PB sama CA gitu. Biasanya udah ada ketetapannya kok gitu. Misalkan PB sama CA. Nanti yang mudah mengendap dulu itu yang mana, yang mudah larut dulu itu yang mana. Gitu nggak sih? Berarti Maksudnya? tetap harus lihat nilai KSP-nya kan, Kak? Iya, kalau gue mikirnya Kalau gitu dari ya. kalau dari tabel yang soluble atau insoluble-nya itu nggak bisa ditentuin langsung kan dia endapan atau enggak. Nah, gue malah nggak tahu kalau ada tabel solubility itu dah. Coba ya. Kita disuruh belajar cara bacanya gimana, Kak? Cara baca tabelnya. Waduh. Waduh. Kita kan lu nggak. Kita nggak pakai sih. Kita KSP cuma perhitungan kayak apa teori gitu. Waduh itu kurang tahu dah. Emang dosennya agak ini sih, Kak. Agak jauh. Tekim ya. Dosen mana sih? Dia dosen Tekim tapi PI, Kak. Oh. Jadi, gitu deh. Oke. Cara bacanya. Oh, yang ini bukan sih? Bentar. Yang Itu aku kirim ke tabelnya. Di mana? Ke Kasifa. Gimana bacanya? Bentar ya. Waduh. Bener-bener PI ini ya, mohon maaf. Ensemble exception. Coba gue tanya. Tekim. Ini materinya apa namanya? Gue tanya anak kimia deh, gue tanya kimia antar gue coba. Oh itu ya, yang gambar yang dikirim, benar. Nah, senangkep gue tuh kan tadi udah gue bilang kalau misalkan biasanya yang larut dan tidak larut itu golongan 1, 2, 3A. Itu kayak LI, NaK, RBCS itu kan golongan berapa ya? Alkali, golongan 1. Kalau alkali tanah itu juga golongan 2A. Nah, dia itu kalau bereaksi sama NH4, NO3, HCO3-, ClO3-, dia itu pasti larut gitu, pasti larut. Dia nggak ada pengecualian gitu. Mau misalkan misalnya CsClO3, dia itu mesti larut gitu. Senangkep gue ya ini maksudnya.
Nah, terus kalau misalkan satunya halida, itu kan berarti golongan 7A itu ClBRI. Dia itu insoluble exception. Oh, dia itu pengecualian sama Ag plus, Hg2 plus sama Pb2 plus gitu. Oh, berarti gini, kalau misalnya ya, Cl sama, misalnya ya, senaku gue ya, Cl sama Fe gitu. Dia larut atau enggak gitu. Larut karena dia enggak termasuk Ag plus, Hg22 plus sama Pb2 plus. Gitu enggak sih maksudnya? Jadi insoluble. Apa Iya mungkin biar lebih efisien kita lanjut ke soal yang lain dulu ya? Oke, ya nggak apa-apa sih. Gue Ya juga udah deh, sebenarnya nanti kurang gue Iya, paham. iya. coba tanyain temen gue dulu kalau misalnya dia ada jawaban, nanti gue operin jawabannya mungkin Kita mau langsung. lanjut ke nomor 3 apa nomor 4 nih? Yang lain. Terserah. Belum. Mau terserah yang mana? Bahas aja dua-duanya. Oh ya udah, dari nomor 3 aja Kak dulu. Oke. Tapi sorry ya kalau misalnya agak kayak gagap-gagapan gitu, soalnya gue juga baru baca. Ion klorida dan logam yang tidak ketahui mantap jatuh ke dalam air. Status nyawa A dengan berat sampel mengandung ion klorida dan logam yang tidak diketahui. Dan logam ya. Oh, jadi senyawa A itu misalkan gue tulis ya, kan klorida ya. Klorida itu Cl gitu. Terus, tapi senyawanya nggak diketahui golongan berapa Berarti ya? kayak apa CL gitu? Iya, misalkan apa ya? HCl XCl kan? gitu ya. Iya, XCl ya, XCl. Misal XCl gitu ya. Heeh. Nah, dilarutkan dalam air, berarti ditambah H2O gitu. Larutan sampel ditambahkan AgNO3 berlebih jika jika 1,0882 kilo endapan AgCl terbentuk, berapa persen berat Cl pada senyawa A tersebut? Ini berarti senyawanya Ag nggak sih? Karena setahu gue AgNO3 ini sebagai katalis, setahu gue ya. Kalau misalnya sudah ada kayak ditambahkan AgNO3 berlebih gitu. Iya nggak sih? Caranya dengan saya mengandung ion klorida. Ini nggak bisa langsung ini sih. Jika endapan AgCl terbentuk. Bentar ya, gue bikin AgCl dulu. Berapa persen Cl pada senyawa A tersebut? Ini kok sulit? Semangat bang. Iya, sulit. Ini sulit, ini sumpah sih sulit. Kalau Senyawa kemarin Kak, ini nyari persentase CL di AgCl-nya dulu. Jadi MrCl per Iya, benar. MrAgCl kali 100%. Udah ketemu persentasenya baru nyari massa. MrCl berapa ya? Sorry. CL itu 35,45. 35,5 deh. Ya, Kalau AgCl 143,5. 143,5. Ini hasilnya berapa? Itu Bentar. pokoknya nanti massa CL-nya jadi 0,269 gram. 269 gram. gram. Oke. Oh ya, 0,2692 gram gitu misalnya. Ya. Persen berada pada senyawa tersebut. Jadi diketahui persen berat Cl pada senyawa A tersebut. Terus habis itu gimana? Itu ibunya kayak ngasih clue gitu. Aku nggak habis ini setelah dapat gramnya,
Massa yang kita dapat diper sama massa sampel dikali 100%. Oh, oh, nggak tahu ding. Masa berarti 0,2692 dibagi gitu nggak sih? Berarti per berat ininya kan? Per berat per 0,5662. Habis itu dikali berapa? Pli, gimana Pli? Jelasin dong Pli. Kak, Ini kok sulit ya? Iya. kalau kemarin kelompok saya kan saya sekelompok sama Eva Kak yang tadi ngerjain yang tadi ngomong. Iya. Kemarin kelompok kami ngerjainnya pertama kan yang dikasih tahu itu bentar Kak. Dikasih tahu itu kan kan kita bisa nyari perbandingan itunya dulu Kak, perbandingan MR-nya dulu. Oke, MR CL per MRAG buat tahu persentase CL berapa di itu di mana di AGCL. Terus habis itu karena kita udah punya perbandingan MR-nya, nanti kita bisa nyari itunya Kak, molnya si CL min. Karena kita udah tahu molnya CL min kan, berarti mol CL min di AGCL sama mol CL min di XCL itu sama kan, berarti kita bisa nyari itunya masanya, masa si CL min-nya pakai mol kali MR, mol kali AR, mol kali AR. Itu kita dapat masa CL min-nya, ntar tinggal di persentase, tinggal dibandingin sama masa XCL. Kalau kemarin kami gitu sih Kak, nggak tahu bener apa enggaknya soalnya. Berarti kan udah ketemu ya 0,692 gram ini adalah apa yo? Adalah masanya si CL kan? Iya nggak sih? Benar nggak? Iya Kak. Iya. Sulit ya. 6692 ini kan berarti masanya CL. Habis itu pengen ngetahui molnya kan? Berarti dibagi berapa tadi? 35,5 ya? 35,5 itu berapa? 35,5. 0,2692 dibagi 35,5. 0,00758 lah gitu. Mol. Ini tuh gini ya, molnya si CL min dari AGCL gitu. Kak, mau nambahin mungkin punya Rafli tadi. Boleh. Halo. Mau nambahin apa? Apa namanya? Kalau misalnya pakai perbandingan mol, kan kita nggak tahu juga koefisien dari reaksinya itu gimana. Nah, ya itu Kalau dia. menurut saya sih, masalahnya pakai hukum kekekalan massa. Jadi sebelum sama sesudah reaksi, massa CL-nya akan tetap sama. Makanya bisa dibagi sama massa zat kotornya langsung dikali 100%. Oh, berarti misal nih, kan berat sampel A-nya kan 0,5662. Kalau endapan AGCL kan berarti kan produknya ya 1,0882. Berarti 1,0882 dikurangi 0,5662 gitu. Kan kekekalan massa, gitu maksudnya. Massa CL-nya, kalau saya tangkapnya, massa CL sesudah sama sebelum reaksinya sama, jadi tinggal dibagi sama massa zat kotornya langsung dikali 100%. Menantang ya. Sebab gue juga sebenarnya nggak nangkep ininya sih, harus diapain soalnya ya. Bentar. Coba gue cari juga.
Keras juga Kimdes kalian. Iya, keras juga. Bentar. Ini temen gue yang kimia udah bales mau gue tanyain yang tadi nomor 2 aja terus kalian nomor ini, tapi gue gak enak sih. Cuma kalau emang udah Coba aja Ju, nomor 3. coba deh bentar ya. Berdasarkan sampel mengandung yang tidak dan logam mengandung. Oh. Kak, Iya. ini yang nomor 3, kalau waktu itu grup aku itu nemuin jawabannya dari, jadi ibunya itu ngambil soal itu dari buku kimia gitu. Terus ada jawabannya. Nah, kalau di buku kimia itu tuh penjelasannya setelah kita nemuin massa dari CL-nya, itu langsung aja massa CL-nya per massa totalnya itu dikali 100% gitu doang. Kayak di komen ini Kak, aku udah kirim. Ke Kak Siva. Enggak, ini di Google Meet, di chatnya. Bentar. Oh, berarti ini pakai yang enggak sih prinsip masa-masanya jembatan mall enggak sih? Enggak pakai hukum kekekalan massa berarti kan kalau gini? Iya, cuma banding-bandingin doang, Kak. Jembatan mall yang mana, Kak? Jembatan mall itu yang tadi yang di awal yang pakai kayak yang dikali Oh, yang ada 4 dari situ ya? Oke. ada 4 jembatan itu, berarti pakai persenan-persenan kalau gini. Masa CL boleh sih ini, kayaknya nggak apa-apa sih. Masa CL ini dari mana? Dari buku. Nggak, maksudnya jawabannya. Dari KJ-nya atau gimana? Dari kunci jawabannya atau di internet ada atau? Kalau di kunci jawabannya langsung bisa Kak, nggak pakai persenan. Jadi langsung dapat gramnya itu dari kan 1,08829 gram AgCl dikaliin sama 35,45 dibagi sama 143,4 itu langsung dapat massa CL-nya. 24,72. Jadi 0,2690. Hah? Oh, terus dikali sama Itu biar langsung dapat gram CL-nya, maksud aku biar nggak usah ke persennya dulu itu loh, kayak yang di chat kan pakai persentase dulu. Oh, kok bingung ya? Kata temen gue yang kimia, dia bilang boleh langsung masanya. Katanya tadi pakai yang ARCL per MR AgCl dikali massa AgCl, dapat masanya kan, terus masa yang dapat katanya langsung dipermasa setengah dikali 100%. Gue tanya,
boleh langsung gitu. Katanya kalau dicari molnya takut kayak nggak bisa dibandingin gitu karena senyawa A-nya nggak tahu MR-nya berapa gitu. Iya. Kata dia pakai hukum Lavoisier, yang Lavoisier itu, yang perbandingan massa. Oh, ya bisa sih. Berarti hasilnya akhirnya berapa, Ju? Nggak tahu, dia cuma ngasih tahu walkthrough-nya doang. Berarti sebenarnya 0,26 sampai 0,269 gram ini bener nggak sih? Kalau di kunci jawabannya bener kok Kak, pakai perbandingan MR terus dikaliin ke masanya AGCL. Nah, ya oke. Berarti terus gunanya 0,5662? Itu untuk perbandingan masanya, setelah itu 0,2690 per 0,5662 dikali 100%. Habis itu dapat Oh, oke. Sama tadi kan yang 0,26 itu Ah. bagi itu kali 100%. Oke. Oh ya. Oke, bener sih. Iya sih itu. Terima kasih. Nggak perlu dijelasin lagi kan? Udah jelas kan? Coba deh review bareng-bareng deh. Review bareng-bareng ya kalau ada salah. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari gram atau endapan AGCL yang terbentuk itu caranya pakai hukum perbandingan Lavoisier, di mana pakai yang MLCL dibagi MRAGCL dikali 100%, karena CL kan termasuk dalam AGCL kan gitu. Jadi 35,45 dibagi 143,4 dikali 100% sama dengan 24,72%. Nah, 24,72% ini adalah kandungan CL di dalam AGCL. Bre, ini emang PDF-nya nggak lu scroll ke atas atau gimana? Enggak, gue emang enggak ini. Oh ya, oke. Sorry. Nah, kirain delay atau ngadet gitu. Enggak. Ngomong aja kali ya. Apa mau dicatat? Dicatat nih. Gue catat. Nah. Ngomong aja kali ya. Jangan deh. Ngomong aja, Kak. Gak apa-apa, Kak. Ngomong aja, Kak. Sampai mana tadi ya? Sampai di... Semangat, Kak Bre. Sampai persen CL. Jadi kalau misalkan, oke, semangat. Jadi kan CL per AGCL kan. Nah, jadi itu kita mencari persen CL dalam AGCL gitu. Koreksi ya kalau misalkan gue salah ngomong. Nah, kita udah dapat 24,72%-nya ini adalah 2,72% CL di dalam AGCL gitu. Dimana ini adalah hasil dari endapannya gitu. Dan massa CL ini adalah 0,269 gram karena 24,72% itu kan dari AGCL yang ceritanya mengendap dikali 1,80882 yaitu masanya AGCL. Jadi ketemu deh 0,269 gram ini adalah CL yang mengendap dari keseluruhan AGCL yang mengendap. Oke. Nah, terus habisnya itu mencari, soalnya mana ya? Soalnya kok hilang? Berarti MRCL langsung dibagi MRAGCL gitu kan ya? Langsung bisa kan? Bisa. MRCL per MRAGCL dikali massa total. Iya, jadi bisa kok kayak massa CL-nya kan udah ketemu tadi kan. Nah, dibagi massa sampel. Jadi massa sampel ini campuran dari yang A sama CL itu kan. Berarti 0,269 dibagi 0,5662. Gitu. Jadi persennya 47,51% CL dalam senyawa A yang terdiri dari ion klorida sama logam yang nggak diketahui. Iya benar-benar ini pakai Lavoisier karena kita nggak bisa tahu koefisiennya berapa. Jadi kita nggak bisa kayak pakai STP apa-apa gitu nggak bisa. Jadi kita pakai perbandingan massa gitu. Begitu. Atau kurang jelas? Soalnya gue juga sama-sama belajar sih, jadi nggak sepenuhnya paham. Gitu, nomor 3 ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Kak. Jelas. Lanjut aja, Kak. Lanjut, nomor 4. Nomor 4, Apa? Kak. Ya. Oke, siap. Semangat.
Sampai jam berapa sih Ju? Semangat. Bentar ya, PDF mana Bregas sih? udah azan maghrib belum, Bre? Bregas Hah? maghrib, Bregas. Bregas Iya. maghrib dulu, Bregas. Gila, ditinggal gitu. Mau jelasin nomor 4 nih, gue maghriban nih. Kelihatan Dijelasin nggak? Ju. Aduh, kacau. Lo nggak tahu kimia gue kayak gimana. Tahu. Nomor 4 deh. Ini diskusi bareng ya, supaya gue juga nggak begitu tahu. Jadi kayak kita diskusi bareng aja. Jadi semangat, satu soal lagi bisa. Bisa. PTB gue belum Ju. Iya, nggak apa-apa lah. 6 halaman Ya, doang. KMNO4 dibutuhkan untuk mengoksidasi FeSO4. Pada suasana asam berapa konsentrasi dalam muat. Nah, ini tuh yang sulit adalah persamaan reaksinya gitu. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya apa? Kira-kira yang tahu nggak hasilnya apa? Bentar, berapa? K2SO4 sama FeMnO4 gak sih? K2SO4 sama MnO4 Fe. Oh, feedback sih suaranya. Oh, di skip ya. Lucu feedback. Berapa? Berapa? FeMnO4 2 kali ya? Iya. Tambah K2SO4. Dua kali. FeMnO4. MnO4 ini berapa ya? -1 ya? Oh? MnO4 ya kan sama K kan +1. Jadi pas ini -1. Tapi kok nggak ada perubahan bilox ya? Coba deh misal nih, kayak ini kan Fe-nya kan SO4 kan 2 min. SO4 berapa min sih? 2 min kan? Jadi ini kan min. Ini kan +2 berarti. Yang ini MnO4 min 2. Ini +2. Berapa tadi? MnO4 -1, Kak. Iya, MnO4. Iya, terus dikali 2 kan -2. Berarti untuk bilox Fe-nya kan +2. Bilox pakai yang udah dikali atau belum dikali sih? Yang udah dikali cuy. Supaya 0 kan. Ini ada muatannya apa enggak? Enggak, iya pakainya yang udah dikali. Cuma itu kayak yang dijadiin perubahannya tuh yang belum dikali bukan sih? Nggak tahu, gue lupa. Syifa gimana sih? SO4 kan 2 min, Fe kan 2 plus. Kalau ini Iya nggak sih? Soalnya dulu kayak nulisnya tuh yang originalnya tuh berapa? Ini kan Sebenarnya kalau misalnya di bilox tuh keluar suasana kalau misalnya dia ada muatannya yang di persamaannya. Kalau nggak bisa keluar kan yang H plusnya. Iya gak sih? Kenapa gimana? Aneh. Bentar. Fe-nya ini enggak Fe3 plus tah? Enggak MnO4 3 kali? Enggak. Ya, soalnya dia udah sama SO4. Jadi SO4 kan udah pasti 2 min. Kalau dia ketemu jadinya FeSO4 kan berarti pasti Fe-nya 2 kan. Kalau Fe3 kan jadinya dia nanti Fe2 SO4 3 kali. Enggak, yang kanan Ju, yang kanan. Yang FeMnO42 itu FeMnO42 atau 3? Setahu aku Fe-nya jadi +3 deh. Nah, kalau misalkan Fe-nya 3, enak. Ini berarti kan FeMnO4 3 kan? Bisa ini. Tapi juga nggak tahu bisa apa enggak. Nah, ini berarti 3 gini kan ya? Gue kok jadi 3? Aduh, gue nggak ngerti. Lanjut. Iya kan? Iya enggak sih? Ya udahlah. Kok gue sih? Aduh, nggak ngerti. Tapi MN-nya tetap dong Ju kalau gini. Iya, gimana? Berarti kan ini misalkan ya -2 kali 4 -8 plus 1 -7 ini kan +7 ya. Kalau ini kan berarti -8 plus 7 sama dong. Ini emang gini. Bentar. Ada ini tapi udah ada yang tahu nggak penyetaraannya yang udah jadi atau gimana?
Apa pernah dibahas? Kemarin kenapa? Kemarin sih udah ada yang ini Kak, ada yang ngerjain tuh satu kelompok, tapi nggak tahu kelompok siapa. Kayaknya ya MN04 ini bukan MN04, MN02. MN02 itu berapa ya? Bentar. Cari di internet kali ya. Bentar. Berapa sih KMN04? FE-nya bukan FE2SO4. Bentar. Kak, itu caranya aku kirim ke Kak Syifa. Oh iya, trimetri redox. MN12 plus. Ini berarti reaksi akhirnya berapa? Oh, enggak, ini dia enggak nambah-nambahin ya. Oke. Oh, itu udah ada hasilnya, Din. KMN04 plus SO4. Oh, dia nambah H2SO4. Oh, oke, H2SO4. Oh, oke. Ini kelihatan nggak ininya? Kelihatan. Oke. Langsung aja ya. Gue juga berpedoman sama yang dikasih ya, maksudnya. Kan yang diketahui itu apa tadi ya? KMN04 ditambah FPSO4. Iya, tadi salah, harusnya nggak sama itunya ya. Nah, jadinya gimana? Jadinya itu Fe2SO4 3 kali ditambah MnSO4. Nah, kalau gue pribadi enak kalau misalkan suasana asam atau basa, dia pakai setengah reaksi dan misahin yang biloxnya selalu tetap gitu. Di sini kasus bilox yang selalu tetap itu adalah K kan. Nah, berarti K ini kayak istilahnya dibuang aja gitu. Kan K itu muatannya plus kan, berarti K plus dibuang. Jadi tinggal MN04 min. Nah, SO4 itu selalu SO4 2 min. Berarti ditambah Fe2 plus ditambah karena SO4 selalu 2 min kali 3 min 6. Min 6 bagi 2. Berarti kan min 3 ya. Berarti Fe3 plus. Oke kan ya sampai sini. 2 kali 3 6, min 2 kali 3 min 6 0. Oke. Udah habisnya itu ditambah Mn2 plus. Karena SO4 2 min kan. Berarti Mn2 plus. Nah, terus kenapa Mn04-nya itu selalu, maksudnya Mn yang di sebelah reaktan selalu ada 04-nya. O4-nya. Karena O-nya itu bisa berubah gitu. Jadi kita nggak tahu kan. Jadi gitu. Nah, terus kalau gue sendiri, misahin nih, yang ada Mn sendiri, yang ada Fe sendiri gitu. Gue coba pakai beda ini kali, beda warna. Misalkan nih, Mn04 min menjadi Mn2 plus. Nah, dari sini kita pertamanya lihat Mn-nya dulu, banyak apa enggak gitu. Maksudnya istilahnya apa ya? Jumlah Mn-nya. Kan kita tahu bahwa Mn-nya kan sama-sama 1 nih. Nah, sama-sama 1. Ya udah, berarti nggak usah dikali gitu. Nah, terus sekarang apa yang masalahnya? Sekarang yang kiri ada O, yang kanan nggak ada O kan? Ya udah, berarti kita tambahin apa supaya ada O? Solusinya adalah tambahin H2O. Di sebelah mana? Di sebelah kanan. Jadi H2O kan di sebelah kanan ya. Nah, terus karena O-nya di kiri 4, supaya kanan bisa 4 dengan unsurnya H2O, berarti harus ditambah
4H2O. 4H2O. Nah, 4H2O, masalah lagi nih, di kanan ada H, di kiri nggak ada H. Nah, di kanan ada H sebanyak 4 kali 2, yaitu 8. Nah, di kiri nggak ada. Dengan cara gimana? Ditambah H. Ditambah H berapa? Ditambah 8H+. Nah, 8H+ inilah yang menunjukkan reaksi ini adalah reaksi di suasana asam. Gitu. Udah setara nih, senyawa-senyawanya udah setara. Sekarang kita menyetarakan apa ya? Menyetarakan elektronnya gitu. Misalkan nih Mn04 kan -1 ya. Ini kan +8. Ini +2. Ini 0 karena netral. Nah, ini kan -6. Ini +2. Kita di sini cuma bisa menambahkan elektron gitu. Nah, kalau misalkan kita menambahkan elektron, berarti siapa yang harus ditambahkan elektronnya? Yang pasti yang di sebelah kanan, karena 2 bisa jadi negatif. Tapi kalau negatif nggak bisa jadi 2 dong. Kalau misalkan ditambah negatif, ya tambah negatif lagi gitu hasilnya. Supaya 2 bisa jadi -6, ditambah berapa? Ditambah 8 elektron. Berarti nanti yang di sebelah sisi kanan ditambah sama 8 elektron. Ya udahlah. Gitu. Nah, udah, ini disimpan. Persamaan yang ini disimpan. Sekarang nyoba yang Fe. Jadi Fe itu Fe2+ menjadi Fe3+ kan. Nah, ya udah, habisnya itu karena emang cuma ada Fe, berarti kita tahu kalau misalnya Fe2+ yang kiri kan +2, yang kanan +3. Supaya setara, yang kanan dong dikurangi sama 1 gitu. Jadi plus elektron gini. Gitu nggak sih? Fe2, Fe. Oh, sorry, ini kan Fe-nya 3+-nya kan punya 2 ya? Nah. Yang di sebelah sini nih, dia kan punya 2. Nah, berarti kalau di setengah reaksi, dia tambahin 2 di sini. Nah, karena ditambah 2, yang kiri nggak mau iri dong, dia juga mau ditambah 2 gitu. Nah, karena di sini berapa ini ya? 2 kali 2 itu 4+, 2 kali yang 3 ini 6+. Berarti ditambah 2 elektron. Bentar. Bentar. 2+, sorry. Ada yang salah. Ini kan Mn2+ ya. Ini 7+ dong. Berarti ini yang ditambahi elektronnya enggak? Ya enggak sih? Ini kan 2+ ya. Ditambah 5 elektron ya, Pak? Ditambah 5 elektron. Iya, benar-benar. Nah, ya udah. Berarti yang bentar. Bentar, Fe3+. Oh, sorry. Maaf banget. Yang Fe ini dia nggak boleh ditambah 2. Karena ceritanya kita belum tahu nih, Fe itu sebenarnya berapa. Sorry banget. Jadi tetap Fe3+, karena nggak boleh ya asal jiplak gitu. Ya udah, supaya sama ditambah elektron. Nah, terus dengan ini apa yang bisa kita lakukan gitu? Dengan cara menyetarakan elektron gitu. Jadi kalau misalkan mau disetarakan, elektron kiri sama elektron kanan itu sama. Jadi nanti kan ini ceritanya mau ditambah. Nah, tapi elektronnya harus sama gitu, supaya bisa apa? Supaya bisa dicoret gitu. Dengan cara apa supaya bisa dicoret? Dengan cara yang bagian persamaan kedua ini dikalikan 5. Gitu. Jadi nanti tinggal 5 Fe2+ ditambah 5 Fe3+ ditambah 5 elektron gitu. Sehingga 5 elektronnya bisa dicoret gitu. Nah, nanti ini bisa ditambah-tambahin gitu. Jadi persamaan akhirnya itu Mn04- ditambah 5 Fe2+ ditambah 8H+ menjadi Mn2+ ditambah 4H2O ditambah 5 Fe3+. Nah, terus sebenarnya yang ditanya apa ya yang ditanya? Berapa konsentrasi larutan FeSO? Nah, berarti habis ini kita harus tahu yang namanya
SO4 itu mau ditaruh di mana gitu. Nah, caranya gimana? Nah, kita nggak boleh iseng, H ini nggak boleh sendiri ceritanya gitu. Nah, H ini harus kayak gandeng gitu. Karena tadi emang disebutin udah ada SO4, ya kita tambahkan SO4 gitu. Sampai sini paham nggak? Dari persamanya reaksinya dulu sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Cukup paham kok Kak, tenang aja. Gimana cara? Nah, terus itu gue tulis lagi deh. Berapa tadi ya? Enggak. Ganti halaman soalnya. 2 plus ditambah 8H plus menjadi MN2 plus ditambah 5FE3 plus ditambah H2O, 4H2O ya. Gue tulis lagi ya, bentar. MN04 min ditambah 5FE2 plus ditambah 8H plus menjadi MN3 plus tambah 5FE2 plus tambah 4H2O. Nah, terus kan tadi udah diketahui bahwa sebelumnya ada senyawa kalium yang kita coret sama senyawa SO4 2- yang kita coret kan. Nah, kita tetap tulis di sini K misalkan, K sama SO4. Nah, karena K itu plus 1, gampangnya ya, K plus 1, gandengannya sama apa? Gandengannya yang sama min 1, enakan gitu. Nah, jadi K ini bisa kita taruh di sini untuk mensubstituenkan ke KMN04 gitu. Butuh misalkan nih, gue mau naruh K di dalam MN04 min gitu. Dalam satu MN04 min butuh berapa K gitu. Butuh 1, soalnya karena K-nya itu plus, MN04 minnya juga minus 1. Jadi udah setara gitu. Misalkan gue tulis dulu ya, KMN04. Nah, ketika kalian di kiri itu nambahin K, di kanan juga harus nambahin K. Gitu misal. Nah, lanjut misal. Habisnya itu SO4 2- kan hilang ya. Nah, ya udah SO4 2- taruhlah di sini di Fe2 plus sama 8H plus gitu. Nah, ceritanya 8H plus ini bisa dibikin jadi H2SO4 gitu. Jadi kalau H2SO4 itu kan terdiri dari 2H plus sama SO4 2-. Berarti perbandingannya 2:1 kan. Nah, kalau misalkan punya 8H plus berarti butuh 4 SO4 2- gitu. Berarti kita punya 4 ini, 4 SO4 2- gitu. Nah, udah habisnya itu Fe2 plus. Nah, Fe2 plus itu kan 2 plus ya, SO4 2- gitu. Fe2 plusnya sebanyak berapa? 5 gitu. Kalau butuh SO4 2- sebanyak berapa? Ya 5 juga gitu. Soalnya 2 plus tambah 2- 0 gitu. Jadi butuh 4 tambah 5 9. Nah, berarti di sebelah kanan kalian harus nambahkan 4 SO4 2- gitu. Nah, 4 SO4 2- ini mau kemanain gitu. Jadi bisa dipecah gini dari apa yang dibutuhkan gitu. Misalkan Fe2 plus ya. Fe2 plus tuh kalau misalkan ini Fe3 plus. Bener nggak ini sisanya? MN-nya ini MN-nya M2 plus nggak sih? Bentar ya. Oh ya, Fe3 plus MN2 plus. Sorry keliru. Nah, yang ini bentar. Oke, nah kan kita punya 9 SO4 2- yang di sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan tambahin aja gitu. Ya udah, kalau misalkan MN2 plus di sini dia cuma punya 1, ya berarti taruh aja gitu SO4 2- Jadi punya 1 buat MN misalkan. Nah, berarti sisanya 8 kan. 8 itu kok nggak pas ya sama 5? Bentar. 8, 4, 2, 5 Fe3 plus. Kalau misalkan 5 Fe3 plus berarti kan butuh SO4 sebanyak berapa ya Fe3 plus? 7,5 gak sih? Aja ya, 8,5 berarti.
Bentar, sorry, bentar. Kayaknya emang 8,5 nggak sih, Kak? 7,5 gitu ya? Apa gimana deh? Kalau misalkan berarti kan perbandingannya kan 2:3 ya. Kalau misalkan 5 bagi 2, 2,5 kali 3, 7,5. Kok 7,5 ya? Masa bisa 7,5? Bentar, yang sebenarnya yang ditanya apa sih? Kalau 7,5 satunya buat MN terus setengahnya buat K, jadi bisa nggak Kak jadi hilang semua itu? Misalnya setara semua. Setengahnya buat K. Kan K plus 1. Kalau SO4 2 min setengahnya kan berarti cuma min 1 gitu kan? Oh, bisa. Berarti nanti dikali 2 dong yang sebelah kiri. Gitu ya? Iya nggak sih? Misalkan setengah gitu. Iya, biar enggak. Iya, buat ngilangin pecahannya ya. Iya, biar enggak sama-sama gitu. Nah, iya biar. Nah, berarti setengahnya buat siapa? Buat siapa? Saya nggak tahu, bingung. Berarti kan FE butuh 15, MN butuh 2, K butuh 1 gitu nggak sih? Itu kalau total jadi 18 kan sesuai punya 9 SO4 2 min. Oh iya, benar. Iya benar. Berarti coba deh misal nggak usah di ini bentar. Gue lihat ini ya, benar contekannya dulu deh. Bentar. MN 04 kemudian tambah 5 FE 2 plus tambah 18 plus tambah 5 FE 3 plus tambah 4 ditambah 5. Misalkan kalau MN 04 ya 1, MN 04 ya 2, 4 nya 4. 9. 1,5 MN. Oh, ini kan MN-nya MN 2 plus ya? Benar nggak? MN 2 plus. Astagfirullah. MN-nya tuh kan sama SO4. Berarti kan berarti kan 9 ya SO4-nya ya. Diambil 1 sama MN. Berarti tinggal sisa 8 kan? 8. Kalau misalkan ini diambil ini 7,5, setengahnya buat bikin K2SO4 gitu nggak sih? Apa salah ya? Sampai 2 plus. Tapi reaksi paling sederhananya gimana? Itu kayak udah bener deh. Reaksi ionik, sorry, bentar. Tapi emang harus dibalikin gitu ya, Kak? Maksudnya nggak boleh kita tulis cuma 9 SO4 2 min doang. Boleh sih, cuma untuk mempermudah nanti perhitungan kan, misalkan di soal KMN 04. Nah, sebenarnya KMN 04 itu di mana? Ya pasti di MN 04-nya kan. Cuma kalau misalkan di FESO 4 gitu, berarti kan di sini. Nah, kalau misalkan mau langsung nih, kayak kita ngandelin koefisiennya aja gitu misal. Ya nggak apa-apa sih.
Bentar, dengan kesamaan dibutuhkan untuk simulasi dalam berapa persen halaman. Sebentar, gue nggak dapat pertanyaannya dah. KM04 dengan konsentrasi. Berarti di sini KMN 04-nya berapa mol? M sama dengan N per V. Ini tuh kayak soal terus kalian dibagi kelompok presentasi gitu, apa gimana? Dibagi kelompok kecil-kecil gitu terus dikasih soal ginian Kak. Dikasih opsinya gitu Kak. PS4 ini yang ditanya. Oh, ini maksudnya kayak mereka habis bereaksi. Terus ketika habis bereaksi FS4 25 ml itu konsentrasinya itu berapa? Oke. Berarti sekarang harus tahu koefisiennya ini. Ya udah, perbandingan koefisiennya kan 1:5 ya. KMN 04 misalkan nih. Ini kan sama ini kan. Nah, kalau MN 04-nya 1, Fe2 plusnya 5, berarti misal nih mula-mula reaksi sisa ya. Misalnya kita nggak ngelihat ininya deh, nggak ngelihat apanya, sisa perhitungannya. Misalkan ini KMN 04 ditambah 5 FeSO4 itu misalnya. Kalau di sini 2,1789 misalkan habis gitu, 2,1789. Nah, ini tuh berapa gitu ya maksudnya? Gitu nggak sih? Apa gimana? Bentar, gue lihat BF-nya dulu deh. Oh iya benar, berarti mol FeSO4-nya tinggal 5 ini dikali ini. Ketemu kan? Iya, ketemu. Iya benar. Berarti berapa itu? 2,1789 dikali 5 kan? Sama dengan berapa ini ya? 1,90 kali 10 pangkat min 2 mol gitu misal. Nah, terus habisnya itu konsentrasinya sama dengan mol per volume. Berarti kan 1,090 kali 10 pangkat min 2 dibagi volumenya nggak sih? Volumenya berapa ya? Volumenya 25 gitu nggak sih maksudnya? Jadi sebenarnya nggak, ya Allah, nggak usah persamaan reaksi dong kalau gitu. Perlu ding. Maksudnya nggak usah sampai detail harus berapa gitu. Gini nggak sih? Iya nggak sih? Karena emang sebenarnya dia itu cuma pengen nanya senyawa ini tuh misalkan habis bereaksi gitu. Ketika Mn04 minusnya berapa sih sebenarnya FeSO4 yang dibutuhin itu gitu. Jadi kita fokusnya cuma ke reaktannya aja. Kita ternyata nggak usah sampai bingung-bingung buat nyari SO4 ini dikemanain gitu. Senangkep gue gitu deh. Berarti yang penting di reaksi tadi tulis 9 SO4 2 min aja gitu kan Kak? Gak usah nyampe dimasuk-masukin gitu SO4-nya. Nah itu boleh. Soalnya emang yang ditanya cuma ini. Misalnya yang ditanya itu misalkan 5 Fe3 plus gitu misalnya. Nah itu kayaknya harus dicari-cari gitu deh. Ya gini aja nggak apa-apa kok. Bener-bener tadi kayak misal ditambah 9 SO4 2 min itu juga udah bener. Iya gitu. Ada lagi. Jelas nggak ini maksudnya nomor 4? Kak, gimana caranya? Enggak jadi deh. Nggak apa-apa. Atau nggak gini aja, mungkin terburu waktu ya. Mungkin bisa lewat apa gitu dengan media lain gitu, soalnya kayak keterbatasan waktu dan kalian juga mungkin udah maghrib nggak sih? Nggak tahu lagi dah. Gimana saya serahkan kepada Akpro?
Ya kesepakatan bersama aja. Lu nya gimana? Keren dah, Bre. Gue dari tadi cuma Kayaknya sampai sini aja ya. Kakak nggak sendiri Nah kok, iya, Kak. mungkin lebih kalau menurut gue ya sampai sini dulu. Mungkin kayak dipahami dulu apa yang bingung gitu. Nanti misalkan mau tanya lagi bisa tanya ke Juju atau Shiva gitu, ya enggak? Bregas. Ya udah. Bregas aja langsung. Nggak. Nggak sih, terserah sih. Kayak gitu. Ya, terserah. Mungkin kalian juga besok mau ada PR gitu, bukannya membatasi atau gimana? Kalau misalkan mau belajar lagi ya boleh. Tapi kayaknya istirahat dulu deh. Jangan lupa daftar share ses, guys. Penting banget. Penting banget. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Sumpah ya, ini soal udah ngadi-ngadi. Mungkin sampai sini aja sih, Kak. Kita mohon maaf juga soalnya ternyata agak berat. Maaf ya, nggak apa-apa. Maaf ya, Kak. Semangat ya, Kak. Jadi agaknya jadi banget. Santai. Maaf Kak, jangan kapok ngajar Kimdas Kak. Ya jangan kapok Kak ngajarin kita. Jangan kapok ngajar kita. Gue malah seneng dah. Kita saling berbagi sih. Gue jadi kayak wow soal kayak gitu ternyata ada gitu. Kak, boleh review step-step nomor 4 nggak? Jadinya gimana? Oke, review ya. Jadi sebenarnya kita balikan lagi nih ke pertanyaannya. Berapa konsentrasi larutan FeSO4 dalam M molar? Nah, jadi FeSO4 ini kan dalam ini ya, masih dalam reaktan. Nah, tujuan pertama untuk mencari molar itu adalah penyetaraan reaksi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara banyak. Tadi yang dikirim sama siapa itu? Nah, dia bisa dengan cara reaksi molekular, reaksi ionik, penyetaraan bilox, sama penyetaraan ion. Biasanya ini setengah reaksi. Nah, kalau gue sendiri lebih enak pakai setengah reaksi karena dia ada kata kunci dalam suasana dalam suasana asam. Berarti ada kaitannya sama H+. Nah, terus pisah nih. Misalkan nih, kita tahu kan KMN04 ditambah FeSO4. Nah, kita dapat contekan kan, hasilnya itu Fe2SO43 ditambah MnSO4 gitu. Jadinya lebih gampang kan buat kita tahu ion-ionnya berapa. Nah, karena kita udah tahu Mn04 min ditambah Fe2 plus itu hasilnya Fe3 plus ditambah Mn2 plus gitu. Kenapa kok Mn04 min? Karena K itu selalu plus 1 kan. Jadi kita buang aja tuh K, jadi Mn04 min gitu. Karena mau ada mau nggak ada, tetap biloxnya dia plus 1 gitu. Sama juga sama SO42 min. Karena dia emang selalu 2 min, ya udah kita buang aja. Jadi tinggalnya Fe2 plus gitu. Nah, begitu juga karena yang kanan itu SO4-nya hilang, jadi tinggal Fe3 plus sama Mn2 plus. Nah, misalnya mau pakai setengah reaksi, ya udah Mn sendirikan, Fe sendirikan gitu. Nah, terus ini kelihatan nggak ininya? Masih kelihatan kan ya? Masih. Nah, jadi Mn04 min ditambah Mn04 min sama Mn2 plus. Nah, kita lihat yang pertama jumlah Mn-nya. Jumlah Mn-nya berapa? Terlihat sama-sama 1. Jadi ya udah kan 1 kali 1 tetap 1 kan. Kita misalnya nih ini 2 Mn2 plus. Berarti di sini nanti dikali 2 gitu. Misalnya ini 2 Mn2 plus, yang sebelah kiri nanti dikali 2 gitu. Karena emang nggak ada ya udah nggak usah dikali gitu. Nah, terus habisnya itu karena sama ya udah sekarang lihat apanya? Lihat O di Mn. Nah, kalau di MnO4 min itu O-nya 4, di kanan nggak ada, berarti untuk menadakan O di kanan adalah menambahkan H2O. Karena O-nya 4, ya ditambah 4H2O. Nah, ternyata ketika ditambahkan 4H2O, berlebihlah yang namanya H2. H. Karena H-nya itu sebanyak 8 dari 4 kali 2, berarti kan dia punya 8H lebih. Nah, itu bisa ditambahkan di sebelah reaktan, jadinya ditambah 8H+, di mana ini yang menunjukkan suasananya asam. Jadi seperti itu. Nah, langkah terakhir adalah penyetaraan elektron. Tadi kan di sini 2+, di sini 7+. Nah, kita cuma bisa ngurangi bilox, karena kita cuma bisa nambahin elektron gitu, bukan nambahin proton. Nah, supaya setara, 7 ke 2 harus dikurangi 5, berarti ditambah 5 elektron. Ya udah gitu juga sama Fe2 plus sama Fe3 plus gitu.
karena dia udah langsung nih kayak sama-sama Fe, udah nggak ada O, udah nggak ada H, ya udah langsung penyetaraan elektron yang sebelah kanan ditambah 1 elektron supaya elektronnya sama-sama apa sih nilainya sama-sama 2 plus gitu. Nah, ya udah ketika udah jadi kan pertamanya ini kan gini ya. Nah, supaya bisa ditambahkan nanti sama O-nya sama Mn04-nya sama persamaan di atas atau persamaan 1, maka harus disetarakan elektronnya. Gimana? Nanti ini dikali 5. Berarti ini harus diikutkan kali 5 gitu. Sehingga 5 elektronnya ini bisa dicoret. Misalnya 5 kurangi 5 kan 0 kan ya. Jadi istilahnya bisa dicoret. Jadi udah tinggal turunkan semua Mn04, 5Fe, 8H+, Mn2+, 4H2O, 5Fe3 gitu. Udah deh, ketemu hasilnya segini. Karena diulangi lagi, yang ditanya itu cuma bagian yang sebelah sini doang. Sebenarnya berapa sih Fe yang habis ketika bereaksi habis dengan Mn04 gitu. Berarti nggak usah ribet-ribet nyari SO4-nya itu berapa gitu. Karena Fe gandengannya pasti nanti udah SO4 gitu. Mn04 sama K gitu. Karena emang udah dikasih tahu kan di soal. Ya udah, kita sebenarnya apa sih sebenarnya tujuannya tadi setengah reaksi untuk dapetin yang namanya koefisien gitu. Nah, ya udah perbandingan nih dengan cara yang pakai mula-mula reaksi sisa. Nah, kita pakai mula-mula reaksi sisa. Nah, mol awalnya KMN04 udah tahu 2,1789. Nah, kita ibaratkan bahwa 2,1789 ini adalah reaksi pembatas gitu. Nah, ya udah, kalau misalkan ini habis, ini juga harus habis dong gitu. Berarti ini harus berapa diisinya? Berarti ini 2,789 dikali 5 gitu. Hasilnya berapa? Hasilnya 1,09 kali 10 pangkat min 2 mol gitu. Karena itu tadi. Nah, karena molnya udah didapat, molnya FeS ini molnya ini ya. Molnya FeSO4. Nah, terus supaya mencari konsentrasinya, berarti mol kan sama dengan molaritas sama dengan mol per volume. Ya udah, berarti molnya ini dibagi volumenya tadi itu berapa? 25 milimol. Itu jadi deh 0,436 molar. Gitu. Atau kurang jelas atau masih bisa? Bang. Ya. Kalau misalnya mau kayak nyari persama redox kayak gini itu kita cuma perlu ngeliatin yang mana yang biloxnya bisa naik turun doang ya, Bang. Kalau bisa dipinggirin. Iya, karena emang redox adalah persamaan kan ada yang naik sama ada yang turun kan biloxnya. Nah, berarti kita fokusnya yang ke bisa berubah-berubah, dan biasanya yang bisa berubah-berubah itu adalah kalau misalkan ada di persamaan tuh cari yang biasanya golongan B dulu, kayak misalkan Mn, Fe itu kan golongan B gitu. Nah, baru kalau nggak ada bisa cari yang golongan A gitu. Ya gitu deh. Berarti kayak 1A, 2A tuh langsung dipinggirin dulu, dibuang dulu ya? Iya, kayak sama SO4 gitu kan maksudnya? Iya, yang kayak tadi kan Kak langsung dibuang dulu. Karena emang sama gitu. Ini kalau pakai setengah reaksi, kalau misalkan kalian mau langsung reaksi molekular atau misalkan bilox gitu kayak udah langsung paham, nggak usah dipisah juga nggak apa-apa gitu. Jadi soalnya ini kan persamaan setengah reaksi ya, jadi dipisah, apa sih namanya, dijabarin gitu. Iya gitu.